Baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada kali ini saya akan sharing kepada teman-teman sebuah materi yang sangat luar biasa, yang pastinya materi ini teman-teman tidak mungkin dapatkan di bangku perkuliahan ya, karena materi ini bisa didapatkan di seminar-seminar. Kalau teman-teman tidak aktif ikut seminar dan lain sebagainya sampai S3 pun, profesor pun mungkin tidak akan pernah mendapatkan materi ini. Nah, jadi materi ini ada seorang yang melakukan sebuah eksperimen ya, yang mana ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menyempatkan menonton video ini, maka teman-teman saya pastiin, terutama mahasiswa nih yang saat ini semester 1 atau misalkan siswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan, kalau teman-teman tahu konsep ini, maka saya pastiin teman-teman akan menjadi siswa yang berprestasi. Teman-teman saya pastiin akan menjadi orang yang beda dengan orang teman-teman yang lainnya yang tidak mengerti konsep ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton dulu videonya biar kita tahu apa yang orang ini lakukan. Jadi sahabat Inspirator Muda Indonesia, orang ini menyediakan sebuah gelas besar, terus di sampingnya ada pasir, terus di sampingnya ada kerikil, terus di sampingnya lagi ada batu besar. Nah, ternyata batu besar sama kerikil sama pasir ini ingin dimasukkan ke dalam toples kaca ini. Kita lihat apa yang terjadi. Dia masukkan pasir ke dalam gelas kaca itu, teman-teman, biar bisa melihat apakah nanti sudah full atau tidak. Oke, udah mau separuh habis tempatnya ya. Oke, pasir sudah habis ya, pasir sudah habis. Kemudian dituang kerikil ya, kita ratakan dulu, diratakan dulu kerikil-kerikil kecil ya, kerikil-kerikil kecil. Kemudian baru dituang satu persatu batu besar dalam gelas ini. Oke. Dan apa yang terjadi teman-teman sekalian, ternyata masih banyak batu besar yang yang belum mendapatkan tempat. Oke, sekarang dibalik ya, batu besar dulu yang dimasukkan terlebih dahulu. Oke, batu besar dulu yang dimasukkan. Oke, semuanya tadi kita sudah perhatikan, ternyata kalau misalkan pasir ini masukkan terlebih dahulu, ternyata masih banyak sisa-sisa batu yang tidak mendapatkan tempat. Oke, sampai batunya habis. Oke, kemudian kerikil ya, batunya diperlihatkan habis, kemudian kerikil dimasukkan. Oke, kita atur supaya rapi. Kemudian pasir. Oke, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Apakah pasir ini bisa dituang semuanya atau seperti batu yang tadi masih ada sisanya? Kita perhatikan. Full nggak ya? Masya Allah. Ternyata masih banyak tempat ya. Artinya masih banyak tempat kosong yang bisa memuat barang yang bisa kita taruh dalam gelas kaca ini. Artinya apa sahabat Inspirator Muda Indonesia? Perlu saya sampaikan di sini. Jadi orang ini mempraktekkan sebuah ilusi, sebuah ilustrasi terkait tentang sebuah waktu. Nah, jadi ibaratnya kaca atau gelas kaca besar ini adalah waktu kita. Sedangkan pasir, batu besar, kerikil itu adalah aktivitas-aktivitas kita. Artinya, teman-teman semuanya, sahabat Inspirator Muda Indonesia dimanapun berada, kalau kita, teman-teman semua salah menaruh sebuah prioritas, maka dipastikan waktu kita akan habis.
Kalau ternyata prioritas yang tidak penting, jadi ibaratnya batu itu sangat penting, kerikil itu penting, pasir itu tidak sama sekali, atau sesuatu yang membuat kita tidak begitu penting dalam kehidupan kita. Tapi kalau yang tidak penting itu menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita, maka saya pastiin waktu 24 jam itu tidak akan pernah ada waktu yang digunakan untuk sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga ibaratnya teman-teman sekalian, kita harus membuat skala prioritas. Apa batu besar kita, apa kerikil kita, apa pasir kita. Bahkan kalau kita benar menaruh sebuah prioritas, kita masih bisa menaruh garam, kita masih bisa menaruh air dalam gelas kaca ini. Tapi kalau teman-teman salah menaruh sebuah prioritas, sesuatu yang tidak penting menjadi hal yang utama, maka yang penting tidak akan pernah mendapatkan waktu. Contoh main game itu sesuatu yang tidak penting sama sekali, tapi banyak orang tua sekarang mengeluh waktunya habis oleh anak didik, oleh anak-anaknya habis digunakan untuk main game. Jadi kalau kita sudah main game, mau 24 jam habis untuk main game yang tidak lain itu adalah sebuah pasir. Tapi waktu belajarnya nggak ada, waktu sholatnya nggak ada, waktu ngerjain tugasnya nggak ada. Kenapa? Karena sudah habis digunakan untuk pasir, digunakan untuk main game. Belum lagi main HP-nya, belum lagi TikTok-annya, belum lagi YouTube-nya. Kalau nonton YouTube seperti Inspirator Muda Indonesia mungkin masih menjadi kategori kerikil. Belum lagi membantu orang tuanya, jadi sama sekali tidak ada prioritas yang benar kalau misalkan pasir ditaruh duluan. Tapi kalau teman-teman bisa menaruh batu dulu, kerikil dulu, baru pasir, maka waktu itu sebenarnya masih banyak buat teman-teman semuanya. Makanya dalam sebuah catatan, dalam sebuah quotes itu mengatakan seperti ini, yang paling penting itu sholat ternyata dalam Islam. Perbaiki waktu sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Sehingga teman-teman sekalian, mari kita buat skala prioritas yang saat ini sebagai mahasiswa, tidak lain batu besar kalian itu adalah belajar, membaca, buat makalah, menulis, ikut seminar. Itu batu besar kalian. Kerikilnya itu organisasi. Jangan sampai organisasi malah menghambat batu besar kalian. Sedangkan pasirnya itu jalan-jalan, nongkrong, ngopi, main mau ke mall dan sebagainya, itu pasir. Jangan sampai nonton terus nongkrong, jalan-jalan dengan teman-temannya dijadikan batu besar, atau jangan sampai itu dijadikan skala prioritas ditaruh duluan, maka habislah waktu kita dalam belajar. Ingat, waktu kita terbatas. Hati-hati teman-teman sekalian, dari video ini kita harus belajar bagaimana cara kita membuat sebuah skala prioritas. Jangan sampai pasir yang ditaruh duluan atau sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita yang akan menghabiskan waktu kita. Penutup dari saya, kalau kita tidak menyempatkan contoh yang sangat kecil, kita sholat duha itu waktunya dari jam berapa? Anggap dari 6:30 lah, dari 6:30 sampai jam 11, itu cukup banyak sekali waktu itu. Tapi kalau kita tidak menyempatkan, nunggu waktu luang, maka tidak akan pernah ada sholat duha dalam kehidupan kita. Kalau kita nunggu waktu luang, kenapa? Karena sudah masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang antri untuk kita. Kalau kita tidak meluangkan, nunggu waktu luang, maka tidak ada waktu untuk kita sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah yang lain. Itu harus menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi buat teman-teman sahabat Inspirator Muda Indonesia, mari kita jadikan waktu kita yang terbatas ini untuk kegiatan-kegiatan yang punya skala prioritas penting dalam kehidupan kita. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.